Bos, makanan sejuta umat ini emang nggak pernah sepi pembeli ya? Pantesan Bu Yusmi bisa kebeli macam-macam dari usaha pentol. Halo bos, ibu rumah tangga seperti saya bisa lo punya usaha seperti ini. Omsetnya lumayan loh bos, bisa nyekolahin anak, beli motor, bisa menabung. Jadi tetap di cuan bos. Dulu awalnya, Yusmi bikin cilok sama pentol sendiri, biar anaknya nggak jajan di luar dan lebih higienis gitu. Coba-coba jualan selama 2 hari di event Car Free Day, malah laris manis tuh bos. Dulu awal-awal coba-coba mulai bikin 450 pieces aja dan itu pun habis dalam waktu setengah jam. Terus besoknya aku tambahin lagi jadi 500, 700, dan sampai sekarang Jumat Minggu rata-rata 2.500-an. Sampai sekarang sih, Yusmi masih rutin jualan di CFD Semarang. Tapi biar cuannya makin banyak, ada juga lapak cilok yang bukanya tiap hari. Dulu saya karyawan juga, kerja di sebuah restoran. Tapi di sini aku mencoba buat bisnis kecil-kecilan. Pada akhirnya laku dan untuk omsetnya lumayan karena untuk pendapatannya lebih besar dari gaji. Untuk berapa kali gedenya bisa 3 kali lipat. Bos-bos, yang udah bosen jadi pegawai bisa ikutin jejak Yusmi tuh. Pendapatan bisa berkali-kali lipat. Terus jadi lebih banyak waktu deh buat keluarga. Terima kasih. Secara bikin pentol dan ciloknya tuh di rumah aja. Yusmi dan suami konsisten bikin sendiri pentolnya supaya rasa dan kualitasnya terjaga. Jadi saya cuma Jumat Minggu aja, yang cuma beberapa jam aja selesai udah. Terus yang hari biasa ada orang sendiri yang jaga. Terus saya di rumah kan bikin produksi sendiri. Tuh kan, bener aja. Sekarang si ibu sukses jadi juragan. Penjual pentol dan cilok kan udah banyak ya bos. Artinya kompetitornya juga banyak. Makanya Yusmi bikin bermacam-macam varian pentol dan cilok. Mulai dari isian jando, telur, sampai keju. Pentol kriwilnya juga pakai daging melimpah loh bos. Orang Semarang kan cenderungnya manis, pedas gitu kan. Jadi ya udah, aku sesuaiin aja. Sampai sekarang pun juga mereka cocok-cocok aja untuk beli di sini. Tuh, variannya nggak sembarangan ya bos. Tetap harus disesuaikan selera pelanggan atau mengikuti tren yang sedang digemari. Ini sih menurutku murah tapi juga enak gitu sih. Kayaknya juga terjangkau. Worth it sih buat dibeli gitu. Dan aku juga baru tahu kalau ada yang isinya macam-macam. Jadi coba sama kali enak ternyata lagi. Rasanya enak, terus juga harganya variatif, iya. Harganya juga untuk kaum kita yang anak mahasiswa ini murah. Iya. Ini banyak variasinya mas, ada kejunya juga, kriwilnya gitu, terus isiannya banyak gitu. Ada bumbu kacang juga, terus yang sambalnya juga hanya sekilo, tapi yang sambal dari cabenya juga Iya. ada. Biar pelanggan datang lagi dan lagi, kuncinya nggak cuma di varian rasa ya bos. Harga murah juga jadi faktor penting biar orang-orang pada mau jajan. Kenapa 1000-an? Karena menurut saya kalau harga murah dan enak pasti banyak yang beli. Dan juga untuk bahan semua untuk masakan saya yang pegang, resep juga saya yang pegang, saya nggak ambil dari orang. Dan untuk porsinya sekarang malah tambah lebih banyak. Untungnya masih untung banget, karena untung sedikit tapi lancar. Kalau dihitung-hitung nih, 2.500 butir kali Rp1.000 sih bisa dapat omset 2,5 juta rupiah tuh bos. Punya jualan enak dan murah, sia-sia tanpa promosi ya bos. Makanya Yusmi aktif juga di media sosial supaya makin banyak pelanggan. Dulu mencoba promosi di sosmed, di TikTok. Jadi sedikit demi sedikit banyak yang tahu, rame. Terus banyak konten kreator pada datang, pada ngeliput, ya udah aku biarin aja buat ngeliput. Terus untuk pelanggan juga banyak yang ngeliput-liput foto-foto gitu. Nah hasilnya mereka juga promosiin juga kan ke teman-temannya, saudara, pada kesini semua.
Mental perintis begini emang nggak bisa instan, bos. Tapi nggak ada salahnya kan kalau berani coba. Balik ke 8 ya. Terima kasih. Oke bos, untuk tipsnya tetap jaga rasa, jujur dengan konsumen. Dan untuk tips terakhir, untuk orang yang mau bikin konten di usaha kita, udah biarin aja silakan ya, buat promosiin usaha kita aja ke orang-orang. Yang penting cuan bos.